istiqomah membaca doa. Ya, istiqomah berdoa, membaca dengan dipahami dan dengan sungguh-sungguh. Ya, doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang secara khusus Rasul ajarkan kepada Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang tertuang di dalam kitab Imam Tirmidzi, Imam Ahmad dan lain sebagainya. Diceritakan suatu hari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkata, "Anna mukataban ja'ahu faqal inni qad ajastu an mukatabati fa'inni." Suatu hari ada seorang budak mukatab. Mukatab itu istilah ya. Pegawai ada pegawai negeri, ada pegawai swasta. Itu istilah pegawai negeri, pegawai swasta. Nah, ini ada juga budak. Yang budak biasa, ada budak mukatab. Budak mukatab itu apa? Budak yang sudah diberi kesempatan oleh tuannya untuk merdeka dengan syarat dia membayar dirinya sendiri. Jadi buat perjanjian sama tuannya, kamu saya kasih waktu dari mulai jam 10 siang sampai jam 4 sore silahkan kamu bebas bergerak, berusaha, bekerja, kamu cari uang, ya sebagian serahkan saya, ya sebagian buat kamu. Dalam waktu 1 tahun, kalau uang yang kamu kumpulkan cukup untuk bayar dirimu senilai sekian, maka kamu bebas, kamu merdeka. Ini namanya mukatab. Diberi kesempatan merdeka dengan membayar dirinya sendiri. Nah, satu budak mukatab datang menemui Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dan berkata kepada beliau radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya saya tidak mampu membayar nilai saya. Misalnya kalau bayar 50 juta saya merdeka, ini berapa hari lagi masuk jatuh temponya, sementara uangnya belum ngumpul, sehingga saya nggak mampu membayar. Fa'inni, please help me, tolong saya. Yang didatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu yang sama juga enggak punya al-fulusu. Sayyidina Ali enggak punya uang, enggak punya duit. Ya, khalifah tapi enggak punya uang, enggak punya duit. Sama-sama dalam tanda petik ekonominya itu lagi susah. Ini orang susah secara ekonomi mendatangi khalifah yang secara ekonomi juga susah. Tetapi khalifah punya solusi. Karena khalifah punya ilmu, maka benarlah budak ini mendatangi Khalifah Ali bin Abi Thalib, fa'inni artinya tolong aku beri petunjuk. Karena budaknya juga paham, khalifahnya juga enggak punya duit. Ya khalifahnya juga enggak punya duit, punyanya solusi, lebih dari duit, punyanya ilmu, ya punyanya sesuatu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu tidak mengatakan, mari kamu kerja lebih keras lagi, ya mari kita buat produk tertentu, ya agar nanti hasilnya bisa untuk bayar. Karena yang datang orang memang gak punya duit, orang susah, orang mentok. Jangan ditambah problem lagi dengan saran-saran pekerjaan yang buat dia akhirnya jeblok stres. Ya, akhirnya jeblok stres. Dikasih solusi yang mudah oleh Khalifah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dengan berkata, qala ala u'allimaka kalimatin allamanihinna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law kana 'alaika mithlu jabal yusirin dainan addahullahu anka. Atau kama qala radhiyallahu anhu. Mau tidak kamu saya ajarkan beberapa rangkaian kalimat? Mau enggak kamu saya ajarkan beberapa rangkaian kalimat yang langsung diajarkan kepada saya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat ini langsung Rasul yang mengajarkan kepada saya. Belum dari sahabat yang lain. Kan ada ya Rasulullah mengajarkan pada sahabat fulan ngasih tahu sahabat yang lain. Ini fresh dari Nabi Muhammad SAW langsung ke Khalifah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, langsung kepada yang punya masalah tadi. Mau enggak kamu saya ajarin beberapa kalimat yang diajarkan khusus oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seandainya kamu punya hutang sebanyak atau sebesar gunung Mesir, nama sebuah gunung yang sangat besar, addahullah anka, maka Allah akan melunaskan hutangmu. Jadi kalau uangnya ditumpuk sebanyak gunung Merapi itu. Ya, uangnya ditumpuk sebanyak gunung Merapi. Emasnya ditumpuk sebanyak gunung Merapi, hutangnya sebanyak itu lunas.
Ini kalau buat janji kira-kira nanggung atau enggak nanggung nih? Enggak nanggung. Iya. Oh sudah orang susah enggak punya apa-apa, janjinya utangmu sebanyak gunung itu lunas. Ngomongnya dengan percaya, dengan yakin, dengan pede. Kenapa? Karena yang ngajarkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam syaratnya nomor 1 diterima dengan iman. Jangan pernah pakai akal, jangan pernah pakai hitungan. Akhirnya mempertanyakan, akhirnya jadi ingkar. Na'udzubillah min dzalik. Dengan iman, percaya, yakin kalau ini diamalkan pasti hutangnya sebanyak apapun dilunaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan senang hati budak Mukatab tadi menjawab, wah mau, ya senang. Nah, coba kalau kita datang ke tempatnya kiai, datang tempatnya ustadz, datang tempatnya guru, datang tempatnya syekh, datang tempatnya habib, diajari mudah saya ajari doa, jawab, doa udah banyak Bib. Ya doa udah saya amalkan tapi belum ada hasilnya. Kelihatannya doanya kurang manjur. Apa Yai Habib Ustadz punya doa yang lebih manjur lagi? Ini naudzubillah min dzalik ini. Itu doa tanpa keyakinan ya, doa tanpa keyakinan. Syaratnya doa adalah keyakinan. Nah, ini diajari jawabannya ya siap. Maka diajarkan untuk baca kul, katakanlah Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Coba tirukan Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Kalau diterjemahkan, Allahumma kfini bihalalika an haramika. Ya Allah, cukupilah aku dengan rezekimu yang halal sehingga aku tidak mendapatkan rezeki yang haram. Wa aghnini bifadlika, dan tolong jadikan aku berkecukupan apa yang kubutuhkan terpenuhi bifadlika, berkat kemurahanmu. Ya, berkat kemurahanmu, bukan kepandaianku, bukan usahaku, bukan kehebatanku, enggak. Karena kamu bermurah kepadaku, karena kamu pengen ngasih aku ya Allah, karena karuniamu semata, amman siwak, sehingga aku tidak bergantung kepada selain engkau. Hanya yakin sama kemurahanmu, bukan usaha, bukan relasi, bukan teman, bukan apapun. Hanya kemurahanmu semata, wahai Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa tadi diamalkan oleh sang budak, beberapa hari kemudian lunas, dia jadi budak yang merdeka. Siap mengamalkan? Siap. Maka biar tidak jadi lamunan, salah satu ulama mengajarkan agar doa ini dibaca setelah subuh. Habis sholat subuh waktu zikir, baca 41 kali. Baca 41 kali. Tentunya diawali dengan bismillah, alhamdulillah, sholawat, baru berdoa. Jangan ujuk-ujuk nyelonong doa gitu ya. Ada kulon nuwunnya, bismillah, alhamdulillah, sholawat, baru berdoa. Mari kita bersama-sama baca dengan niat untuk melunaskan hutang Majelis Ar-Raudhah dan hutangnya masing-masing. Dan hutangnya semua orang yang berhutang, semoga Allah lunaskan dengan rezeki dari segala arah tanpa susah payah dan tanpa masalah dunia akhirah. Baca sore hari ini bersama-sama, bareng-bareng dengan saya sebanyak 10 kali saja. Setelah itu kita selesaikan majelisnya, kembali ke rumah masing-masing dengan hati yang insya Allah berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika wa aghnini bifadlika amman siwak. Allahumma kfini bihalalika an haramika
وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عمن سواك.